Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mentutorialkan cara merancang amplitudo modulasi pada aplikasi Simulink. Pertama-tama masukkan dulu komponen yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan sine wave 2 buah, kemudian konstan, lalu ada sum, kemudian lalu selanjutnya adalah produk, kemudian yang terakhir adalah scope. Sine wave ini sebagai sinyal info, konstan ini sebagai indeks modulasi yang akan saya atur nanti. Yang sine wave kedua ini adalah sinyal carrier. Produk ini adalah amplitudo modulasi atau modulator. Sambung-sambungkan aja. Salah. Kemudian digabung. Di sini saya akan menginput parameter yang akan saya gunakan. Frekuensinya itu 8 yang saya gunakan. Sample time-nya 0,01. Lalu sinyal carrier-nya yaitu 10 kalinya dari sinyal info 80. Ya, 0,01. Pada amplitudo modulasi ini terdapat ketentuan dari indeks modulasi ini. Jika indeks modulasi yang dimasukkan itu kurang dari 1, atau saya ambil contoh 0,5, maka hasil sinyal modulasi yang dihasilkan mengapa bentuk sinyalnya seperti ini? Karena jika indeks modulasi yang dimasukkan itu kurang dari 1, maka sinyal termodulasi tidak akan sepenuhnya termodulasi. Jadi V maksimum dan V minimumnya itu tidak akan menyentuh 0. Begitu. Kemudian jika saya masukkan indeks modulasinya sama dengan 1, maka hasil modulasinya adalah seperti ini. Mengapa bentuknya seperti ini? Karena jika indeks modulasinya sama dengan 1 atau M sama dengan 1, maka sinyal yang termodulasi akan sempurna atau seluruhnya termodulasi. Karena V maksimum dan V minimumnya itu menuju 0. Sinyal yang termodulasi ini bisa disebut juga sinyal yang ideal, begitu. Lalu jika indeks modulasi saya
jika indeks modulasinya saya masukkan lebih dari 1 atau saya contoh 1,5, maka hasilnya adalah hasil sinyal yang dihasilkan adalah seperti ini. V maksimum dan V minimumnya itu dia melewati 0 atau saling bertabrakan. Mengapa? Karena sinyal seperti ini tuh merupakan sinyal yang telah terjadinya distorsi pada V maksimum dan V minimumnya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan frekuensi modulasi. Pertama, saya akan masukkan dulu komponennya. Komponen yang pertama adalah sine wave, kemudian modulator frekuensi modulasi, kemudian scope di sini untuk menampilkan hasil sinyal modulasinya. Sine wave ini adalah sinyal informasi. Lalu hubungkan kemudian masukkan parameternya. Frekuensi yang akan saya gunakan adalah 8 dan amplitudenya adalah 4. Sample time-nya adalah 0,01. Kemudian frekuensi carrier yang akan saya gunakan adalah 100 atau 80, sama disamakan dengan yaitu 10 kalinya dari sinyal informasi. Kemudian frekuensi deviasinya. Nah, frekuensi deviasi itu adalah besar perubahannya frekuensi pada sinyal modulasi. Saya akan masukkan misalnya 5. Kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat jika frekuensi deviasi yang saya masukkan adalah 5, maka sinyalnya akan terlihat dari rapat dan renggangnya. Kemudian jika misalnya saya masukkan di sini adalah 1, maka tidak akan terlihat rapat renggangnya sinyal modulasi itu, karena bisa dilihat hampir sama ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat apa itu frekuensi deviasi, yaitu besar perubahan frekuensi pada sinyal modulasi. Artinya jika semakin kecil frekuensi deviasi, maka akan semakin renggang sinyal tersebut dan tidak akan terlihat hasil modulasinya, karena tidak akan terlihat dari rapat renggangnya sinyal tersebut. Terima kasih.